Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu pernyataan atau statement terkait dengan berlanjutnya serangan Israel terhadap warga Palestina, khususnya yang berada di jalur Gaza. Kita semuanya prihatin terhadap terus jatuhnya korban jiwa, baik dari orang tua, perempuan, anak-anak, kemudian warga sipil secara umum yang terus bertambah dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, bahkan dari detik ke detik, sehingga warga Palestina tentunya tidak bisa bergerak secara leluasa, secara bebas terkait dengan eskalasi serangan Israel yang sampai detik ini masih terus berlanjut di wilayah jalur Gaza Palestina. Kita tentu menginginkan persoalan Palestina Israel atau konflik Palestina Israel yang sudah berlangsung sejak lama, sejak tahun 1947 atau 1948, di mana Israel pada tahun tersebut memperingati sebagai hari kemerdekaan Israel. Tapi di pihak Palestina memperingati hal ini sebagai hari Nakba atau hari bencana, yang kemudian berlanjut dengan didirikannya Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Palestine Liberation Organization, yang kemudian diakui sebagai perwakilan rakyat Palestina di PBB dan juga dilanjutkan dengan kesepakatan Oslo yang terjadi pada tahun 1990-1993 di Norwegia antara Presiden Palestina waktu itu Yasser Arafat dengan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dapat segera terrealisir, yaitu dengan penyelesaian solusi dua negara atau two-state solution, di mana kesepakatan atau solusi dua negara ini di bawah monitor tim kuartet, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nations, kemudian Uni Eropa atau European Union, kemudian Amerika Serikat dan Rusia. Kita tahu peran tim kuartet ini sangatlah tidak efektif, sangatlah tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk menyelesaikan konflik ini, termasuk melindungi warga sipil Palestina yang menjadi korban serangan tentara Israel. Oleh karena itu, kita berharap seandainya solusi dua negara ini dirasa masih efektif untuk menyelesaikan persoalan ini dapat diimplementasikan dengan baik dengan beberapa syarat yang telah disepakati. Satu, yaitu Israel mengakui berdirinya negara Palestina berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967 atau Perang 6 Hari antara Arab dan Israel. Kemudian yang kedua, Israel menarik diri dari wilayah pendudukan, khususnya di wilayah tepi barat, baik di zona B maupun zona C sesuai dengan kesepakatan Oslo. Kemudian yang ketiga, Israel mengizinkan pengungsi Palestina yang tersebar di berbagai negara untuk kembali ke wilayah Palestina. Dan yang terakhir, yang keempat, selain mengakui Palestina sebagai sebuah negara, Israel kita harapkan juga mengakui kedaulatan Palestina dengan tidak memberikan prasyarat, termasuk adalah demilitarisasi, yang saya kira setiap negara di dunia ini memiliki kedaulatan, wewenang, kemudian juga kemerdekaan untuk menentukan nasib dan bangsanya sendiri. Tentu tindakan Israel yang terus melakukan serangan, utamanya blokade terhadap wilayah jalur Gaza, baik blokade darat, blokade laut maupun udara untuk menghalangi bantuan internasional, ini sungguh tidak sesuai dengan hukum internasional, sungguh perbuatan yang melawan nilai-nilai kemanusiaan atau humanity values yang kita semua menyayangkan terhadap hal ini. Oleh karena itu, Israel seyogyanya dengan tekanan-tekanan negara-negara yang memiliki kepedulian terhadap persoalan Palestina
maupun nilai-nilai kemanusiaan dapat mendesak Israel untuk membuka blokade sehingga bantuan yang bersifat darurat, yang bersifat emergensi yang dibutuhkan warga Palestina khususnya di jalur Gaza bisa segera tersalurkan. Dan kemudian juga kita berharap ada gencatan senjata baik yang dimediasi oleh Mesir maupun yang lain antara Hamas dengan tentara Israel sehingga dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa yang sampai saat ini terus bertambah. Tentu kita sangat menyayangkan, kita sangat mengutuk, kita sangat mengecam terhadap kejadian yang ada di Palestina saat ini. Tentu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, khususnya Dewan Keamanan atau Security Council, dapat memainkan peran dengan efektif, baik anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau fixed members of Security Council of United Nations maupun anggota tidak tetap atau non-fixed member of Security Council of United Nations dapat melahirkan sebuah resolusi untuk menempatkan pasukan perdamaian PBB di wilayah jalur Gaza demi melindungi warga Palestina. Kita berharap negara-negara yang anggota tetap yang memiliki hak veto atau hak untuk membatalkan keputusan PBB untuk tidak memveto resolusi ini, karena kita ingin negara-negara besar tidak double standar atau memainkan standar ganda terhadap penyelesaian konflik Palestina ini. Oleh karena itu, Indonesia sebagai sebuah negara yang memainkan politik luar negeri bebas aktif, kemudian dalam pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 1945 di situ ditegaskan ikut mewujudkan perdamaian dunia, tentu sangat berharap agar konflik Palestina-Israel dapat berakhir sehingga warga Palestina khususnya dapat hidup secara normal, kemudian juga diberikan hak untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka, berdaulat, kemudian juga dapat mengembangkan kreativitas kehidupan bekerja sama dengan negara-negara lain seperti negara-negara yang merdeka pada umumnya. Dan tentu Indonesia sebagai penggagas konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang menjadi cikal bakal gerakan non-blok atau non-aligned movement ingin agar Palestina dapat merdeka menjadi sebuah negara, kalaupun toh itu dalam bingkai solusi dua negara, two state solution dengan Israel ataupun yang lain. Oleh karena itu persoalan ini tidak boleh terus berlangsung, tidak boleh terus berlarut, apalagi dikatakan konflik ini akan berhenti ketika matahari terbit dari barat. Tentu kita tidak menginginkan persoalan-persoalan yang bersifat kemanusiaan, yang bersifat soal nyawa ini kemudian kita biarkan, kita diamkan. Tentu ini adalah sebuah tindakan yang zalim, yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus memberikan suatu tekanan-tekanan, pressure terhadap pihak Israel untuk menghentikan serangan terhadap warga Palestina di jalur Gaza, dan semua pihak termasuk Hamas juga kemudian bisa melakukan suatu langkah-langkah untuk kemudian terwujudnya perdamaian di Timur Tengah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi atensi untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.